Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada pada video sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah game menggunakan Construct 3. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar mengenali tampilan yang ada di sini ya, ada menu, kemudian ada main tab, ada properties, project, dan juga layer. Nah, untuk kali ini kita akan coba membuat ataupun memasukkan sebuah sprite, kemudian nantinya menambahkan behavior dan event sheet. Nah, untuk beberapa istilah ini mungkin masih asing di kalian ya, jadi nanti akan sambil saya jelaskan pada saat kita mempraktekannya ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu menambahkan sebuah sprite ataupun objek. Ada dua cara ya, kita bisa klik dua kali di area viewport ini atau klik kanan ya. Kita coba klik dua kali di area viewport. Nah, kemudian nanti akan tampil window baru seperti ini. Kita bisa langsung mencari yang namanya sprite ya, atau kalau terlalu lama kita bisa klik di sini di search, kemudian kita ketikkan sprite. Pastikan dia terseleksi, kita klik dulu dan kita berikan dia nama ya, misalkan sprite 1, dan kita insert. Pastikan dia juga akan berubah kursornya menjadi tanda plus seperti ini ya. Kita klik di bagian viewport satu kali. Nah, kemudian akan tampil editor sprite. Nah, disinilah kita bisa membuat ataupun mengedit objek ataupun sprite yang akan kita masukkan ke dalam game. Nah, untuk kali ini kita akan membuka aset yang sudah ada ya, jadi menggunakan tombol ini load an image, kemudian kita arahkan ke sprite yang akan kita masukkan ke game kita. Misalkan kita masukkan yang ini ya, kita open. Nah, dia nanti akan masuk ke sini ya, gambarnya, dan langsung saja kita close, maka dia otomatis akan masuk ke dalam viewport kita ya. Nah, untuk menyesuaikan ukurannya itu bisa kita ubah ukuran dari sprite ini dengan memanfaatkan yang ada di properties ini ya. Ada bagian size, kita ubah ukurannya misalkan 320,240 ya, dan kita enter. Nah, maka dia nanti ukurannya akan berubah. Jadi untuk menambahkan sebuah sprite ataupun aset itu caranya kurang lebih seperti itu ya. Kita klik dua kali, kemudian pilih sprite, atau klik kanan insert new object, kemudian pilih sprite ya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan dia behavior. Behavior itu adalah sebuah perilaku ya, ataupun ya perilaku dari aset yang kita seleksi ini. Jadi pastikan sebelum kita menambahkan behavior, aset ataupun sprite ini harus diseleksi dulu ya, seperti ini tandanya, ada kotaknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan dia behavior di bagian sini ya. Kita klik behavior, kemudian kita add new behavior. Nah, di sini akan ada banyak sekali behavior yang bisa kita tambahkan di game kita ya. Di antaranya ada salah satunya ada jump through. Jump through ini nantinya aset itu atau sprite itu dia akan bisa melompat untuk menghindari objek tertentu ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan 8 direction ya, artinya nanti objek ataupun sprite yang kita masukkan tadi itu bisa berjalan ataupun berpindah sesuai dengan inputan dari keyboard kita. Jadi kita klik atau kita seleksi 8 direction, kemudian kita add ya. Nah, dia akan ada di bagian sini ya, di bagian daftar sprite 1 behavior. Jadi kita close. Nah, kita bisa langsung menguji ya behavior yang tadi kita masukkan, yaitu dengan tombol preview di sini. Oke, kita bisa gerakkan dia menggunakan keyboard ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kelihatannya. Oke, cukup mudah ya. Berikutnya kita akan menambahkan sebuah objek baru lagi, tapi di sini objeknya bukan objek visual ya, artinya nanti objek yang kita tambahkan itu dia tidak akan tampil di bagian viewport ini. Nah, objek itu adalah kita klik dua kali ya di bagian kosong,
kemudian kita tambahkan dia objeknya mouse ya. Kenapa kita pilih mouse? Ya, nantinya biar sprite ini ya, aset ini itu bisa berpindah sesuai dengan arah mouse yang kita arahkan ya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita kasih nama dia misal mouse input. Kita insert. Nah, karena dia mouse itu bukan sebuah objek visual, maka dia tidak akan tampil di viewport, melainkan dia akan tampil di bagian project di sini ya, mouse input. Nah, berikutnya kita tambahkan sekarang yaitu sebuah event ya, event ataupun logika untuk nanti bisa memfasilitasi si objek mouse ini ya. Kita berpindah ke event sheet. Nah, jadi untuk event sheet ini adalah bagian ataupun tempat dimana kita meletakkan logika game ya. Jadi logika ataupun aturan game itu nanti diletakkan pada event sheet ini. Kita bisa menambahkan di sini add event. Nah, kemudian kita mulai dari sebuah sistemnya dulu ya. Kita klik sistemnya, kemudian kita next. Nah, untuk kondisi ataupun event yang akan kita masukkan itu karena kita akan membuat objek ini dia bergerak sesuai dengan arah dari mouse ya, dan dia dilakukan setiap detik ataupun setiap saat ataupun setiap mouse itu dijalankan, maka kita pilih yang every tick ya. Every tick itu ya setiap detik, setiap saat mouse itu dijalankan dia maka akan mengikuti pergerakan dari mouse-nya. Every tick kita seleksi, kita kemudian next. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk membacanya kurang lebih sistem itu nanti setiap detiknya akan menjalankan sebuah action. Nah, actionnya apa? Nah, ini perlu kita tambahkan ya. Kita add action, kemudian apa yang akan dijalankan yaitu sprite-nya. Kita seleksi sprite-nya, kemudian next. Nah, kemudian di sini kita tambahkan action dari sprite 1 tadi ya. Actionnya apa? Actionnya adalah bahwa dia nanti akan mengikuti pergerakan dari mouse. Makanya kita di sini setting set angle toward position ya. Kita klik, kemudian next. Nah, di sini kita perlu menambahkan sebuah parameter untuk membuat sprite itu bergerak mengikuti mouse. Jadi di sini kita perlu setting di bagian X itu mouse input, kemudian titik ya X ya, dot X, enter. Di bagian Y juga sama, kita seleksi ataupun kita pilih dia mouse input, kita enter, kemudian kita kasih dot atau titik Y ya. Oke, kita done. Nah, nanti untuk logikanya akan seperti ini jadinya ya. Sistem akan menjalankan setiap saat sprite 1 sesuai dengan set angle toward dari mouse X dan mouse Y. Jadi nanti dia akan menjalankan sesuai dengan arah dari mouse yang kita gerakkan ya. Nah, untuk mengetesnya atau menjalankannya kita bisa menggunakan tombol preview ini. Oke, kita coba arahkan. Nah, ini mouse-nya kita arahkan dia memutar, maka dia akan mengikuti pergerakan dari mouse ya. Kemudian mungkin kita bisa kombinasikan dengan tadi behavior dari 8 direction itu ya, movementnya menggunakan keyboard. Nah, ini kurang lebih akan seperti ini. Jadi, sambil kita arahkan mouse-nya, sambil kita pencet keyboardnya ya untuk menambahkan dia behaviornya tadi ya, menggerakkan objeknya itu tadi. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial di video kali ini. Nah, silakan bisa kalian coba ya menggunakan laptop kalian masing-masing untuk bisa menambahkan sebuah objek, kemudian menambahkan behavior dan event sheet. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.